Perkenalkan, nama saya Sentoso Budi Hartawan. Saya peserta diklat Pelatihan Dasar Pekerjaan Sosial Yogyakarta tahun 2022 Angkatan 5. Pada saat ini saya bertugas di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Tuban sebagai pengelola rencana sosial dan kesehatan di seksi pelayanan sosial. Saya akan menjelaskan tentang proses keterampilan dasar pekerjaan sosial yang ada di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang. Sebelumnya, saya akan memaparkan profil dari UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang merupakan salah satu UPT yang ada di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan proses rehabilitasi khusus untuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial jenis disabilitas netra yang mempunyai visi dan misi sebagai berikut. Visi dari UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang adalah terwujudnya penerima manfaat penyandang disabilitas netra yang mandiri dan mampu bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya. Adapun visi dari UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang diantaranya: 1. Memberikan bimbingan mental dan sosial agar penerima manfaat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sehingga meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri. Yang kedua, memberikan bimbingan fisik dan kesehatan penerima manfaat selama berada di dalam UPT. Dan yang ketiga, memberikan keterampilan kerja untuk meningkatkan kemampuan penerima manfaat sebagai bekal untuk kesiapan bekerja nanti. Dan yang keempat, menyalurkan penerima manfaat kembali ke keluarganya, membentuk kelompok kerja, bekerja mandiri, bekerja di klinik pijat, bekerja di instansi kerja atau workshop, dan yang terakhir, mengadakan bimbingan lanjut. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang keterampilan dasar pekerjaan sosial. Keterampilan dasar pekerjaan sosial terdiri dari keterampilan komunikasi dan relasi, keterampilan wawancara dan konseling, keterampilan pengembangan jejaring kemitraan. Pembahasan yang pertama adalah komunikasi dan relasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari sumber pada penerima dengan menggunakan saluran media yang dipahami dan saling memiliki kesamaan makna. Dan relasi adalah komunikasi antar pribadi atau interpersonal dalam konteks sosial untuk menyesuaikan diri dengan orang lain melalui peran. Keterampilan komunikasi dan relasi yang diterapkan di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang pada tahap pendekatan awal hingga akhir pelayanan antara lain: tahap pertama, pendekatan awal, sosialisasi, identifikasi, seleksi, penerimaan, dan registrasi penerima manfaat. Pada tahap kedua, keterampilan komunikasi dan relasi juga digunakan pada tahap pengungkapan dan pemahaman masalah atau asesmen. Biasanya pada tahap ini digunakan untuk mencari informasi-informasi tentang penerima manfaat. Dan pada tahap ketiga, keterampilan komunikasi dan relasi digunakan pada tahap perencanaan program dan pelayanan yang biasanya diterapkan untuk merencanakan program-program pelayanan yang akan diberikan pada penerima manfaat. Dan pada tahap keempat, yaitu tahap pelaksanaan pelayanan, teknik komunikasi diterapkan untuk melaksanakan pelayanan seperti pemenuhan kebutuhan fisik, bimbingan sosial, bimbingan fisik dan kesehatan, bimbingan psikososial, bimbingan mental, bimbingan keterampilan, bimbingan rekreasi dan hiburan. Dan pada tahap yang terakhir, tahap kelima,
yaitu tahap pasca pelayanan. Teknik komunikasi juga digunakan pada tahap evaluasi, terminasi, rujukan, hingga pembinaan lanjut. Dengan lintas program seperti puskesmas sampai rumah sakit, hingga hubungan lintas sektoral seperti pemerintah, kabupaten atau kota di lingkup wilayah kerja UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang. Masuk pada bahasan yang kedua, yaitu keterampilan wawancara dan konseling. Wawancara adalah sebuah komunikasi yang lebih terarah karena ada tujuan yang ingin dicapai pada akhir komunikasi. Dan konseling adalah teknik yang bertujuan untuk membantu penerima manfaat mengerahkan potensinya untuk memecahkan permasalahan. Keterampilan wawancara dan konseling diterapkan pada saat seleksi penerimaan calon penerima manfaat dan juga diterapkan pada saat bimbingan-bimbingan yang ada di dalam UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang, yang diantaranya bimbingan sosial, bimbingan keterampilan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, dan bimbingan rekreatif edukatif bagi disabilitas netra agar mampu berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Masuk pada bahasan yang terakhir, yaitu keterampilan pengembangan jejaring kemitraan, yang artinya suatu bentuk persekutuan dua pihak atau lebih membentuk satu ikatan atau jalinan kerjasama di bidang atau tujuan tertentu pada batas waktu tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang disepakati bersama pihak-pihak yang bermitra. Dalam prakteknya di UPT Rehabilitasi Bina Netra Malang, keterampilan pengembangan jejaring kemitraan diterapkan pada saat membangun kerjasama hubungan lintas program seperti di bidang kesehatan yang meliputi kerjasama dengan puskesmas dan rumah sakit untuk memberikan pemeriksaan, penyuluhan, dan edukasi kepada penerima manfaat. Bekerja sama dengan Departemen Agama untuk melakukan kegiatan bimbingan mental spiritual keagamaan. Bekerja sama dengan klinik pijat dalam rangka praktek belajar kerja penerimaan manfaat sebelum terminasi. Adapun faktor pendukung pada UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang untuk pelayanan dan rehabilitasi, yaitu satu, anggaran yang terpenuhi, SDM yang mumpuni, sarana dan prasarana, latihan orientasi mobilitas atau OM, perpustakaan braille, laboratorium orientasi mobilitas. Dan faktor penghambat pada UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang yaitu sarana dan prasarana yang masih kurang mendukung, seperti jalan yang rusak, belum ada atap atau lorong atau selasar sebagai jalan penerima manfaat ke tempat lainnya. Dari situ UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang diharapkan untuk memperbaiki fasilitas supaya akses mobilitas penerima manfaat dalam pelayanan di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang dapat berjalan dengan lancar. Sekian penjelasan dari saya tentang keterampilan dasar pekerjaan sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang. Semoga bisa memberikan wawasan dan informasi kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.